يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, as-sami'ul basir, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita semua hingga sampai saat ini. Kita masih diberikan keringanan oleh Allah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kepadanya. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita mendapatkan nilai baik dan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selamanya tetap tercurah kepada Nabi Agung Rasul tercinta ani habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan juga mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, khatib berwasiat untuk tidak khatib dan bagi jamaah sekalian, marilah kita sama-sama menjaga, terlebih meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan terus berupaya semaksimal mungkin semampu kita melaksanakan segala yang diperintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Karena kita semua sama-sama meyakini bahwa untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat cukup hanya dengan modal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Ada pemandangan yang hampir selalu kita temui di saat momen pergantian tahun baru, di mana banyaknya orang-orang yang larut dalam sukacita, bahkan terkadang ada rasa harus, ada rasa perlu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang khusus. Tahun baru seolah-olah menjadi saat-saat yang dinanti-nantikan. Bahkan tidak sedikit ketika saat-saat detik-detik pergantian tahunnya pun nyaris setiap orang rela berjaga dan meluapkan berbagai aktivitas bahagianya dengan beraneka ragam. Ada yang menyalakan petasan, ada yang menyalakan kembang api, ada yang meniup trompet dan lain sebagainya di saat waktu yang ditunggu-tunggu itu tiba.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang bahagia terhadap momen-momen tertentu itu merupakan sesuatu yang sangat manusiawi, termasuk juga momen pergantian tahun ini. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, sudah pada tempatkah kebahagiaan itu diekspresikan dengan hal yang demikian? Apakah pantas pada malam tahun baru kita menggaung-gaungkan kendaraan kita di tengah jalan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya? Apakah pantas pada malam tahun baru kita beryuforia, berbangga-bangga? Apakah pantas pada malam tahun baru kita berdesakan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram? Bahkan naudzubillah, apakah pantas pada malam tahun baru diisi dengan berbagai aktivitas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang perlu kita renungi, inilah yang perlu kita tilai, dan khatib akan menserahkan semua jawaban kepada diri kita masing-masing. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib hanya mengingatkan, khusus bagi khatib pribadi dan bagi jamaah sekalian, waktu itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia menerima kesempatan kehidupan dunia untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Artinya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menganjurkan kepada kita supaya kita mampu menggunakan, supaya kita mampu memanfaatkan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu umur, baik itu kesehatan, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, bahkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita jadikan sebagai sarana untuk meraih kesuksesan di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya hadirin ma'asyiral muslimin, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang berbeda. Jenis waktu yang sejati yaitu akhirat, jenis waktu yang tidak sejati adalah dunia. Bahkan Al-Quran melukiskan tentang kehidupan dunia dengan istilah permainan belaka. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 64, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau, hanya permainan belaka, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jika mereka mengetahuinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menyebut dunia lahwun, senda gurau. Allah menyebutkan dunia laib, tempat permainan. Bukan berarti kita boleh melakukan sesuatu sekehendak kita, bukan berarti kita boleh berbuat seenak kita tanpa mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi justru Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang tidak sejati. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang tidak akan kekal. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang akan rusak, akan hancur, akan punah. Maka tugas kita adalah lebih mencurahkan perhatian kita kepada kehidupan akhirat. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas apa yang mesti kita lakukan supaya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkualitas di sisi Allah? Al-Quran dengan jelas menggarisbawahi bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdi dengan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna
wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Hadirin masyarakat muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Dan ibadah itu sendirilah yang menjadikan sebuah kemanfaatan bagi diri mereka sendiri. Oleh karenanya pengertian daripada ibadah sangatlah luas. Bukan hanya sekadar ibadah ritual yang berhubungan dengan Allah seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya. Akan tetapi ibadah yang meliputi setiap kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah itu menjadikan salah satu sangat penting bagi kehidupan kita. Karena waktu akan terus berjalan, umur akan terus berkurang dan tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Maka manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan setiap waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perbuatan-perbuatan yang bermutu, untuk perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Maka hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Karena Allah menggambarkan orang-orang yang durhaka kepada Allah akan merengek-rengek kepada Allah, minta dikembalikan ke dunia hanya untuk beramal saleh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir, demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, maka dia akan mohon kepada Allah, ya Allah, irji'un, kembalikan aku ke dunia ya Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik, agar aku bisa beramal soleh dari apa yang telah aku tinggalkan ya Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, karena itu semua adalah dalil yang hanya bisa diucapkan saja tanpa bisa dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka terdapat dinding pemisah sampai hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarakat muslim rahimakumullah, oleh karena itu mari kita sama-sama berusaha, mari kita sama-sama berupaya untuk melakukan berbagai aktivitas kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai umur kita sia-sia. Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan dalam salah satu kitabnya mengenai orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan hal yang tidak ada gunanya. Dalam ungkapannya, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Di antara tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hamba itu tatkala hamba itu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Padahal hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, Allah sudah jelas-jelas menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, di antara sekian banyak ciri orang mukmin yang akan mendapatkan keberuntungan dari Allah adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, adalah orang-orang yang senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan dan ucapan yang tidak ada gunanya. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, bahkan kita Imam Al-Ghazali, wa inna imra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah la jadirun an tatula 'alaihi hasratuh. Sesungguhnya seseorang yang melewatkan saat-saat dari umurnya melainkan selain daripada untuk ibadah kepada Allah, maka pantaslah ia mendapatkan kerugian yang berkepanjangan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka hadirin masyarakat muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, melalui penjelasan ini mari kita sama-sama renungi kembali,
mari kita sama-sama fikirkan kembali tentang hakikat perayaan Hari Raya, tentang hakikat pergantian tahun ini. Momen tahunan ini seyogyanya kita sikapi dengan bijak, kita sikapi dengan tepat. Kebahagiaan tahun baru ini semestinya kita arahkan kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sisa-sisa usia kepada kita. Yang mana sisa-sisa usia itu merupakan hal yang luar biasa untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari sesuatu yang belum sempurna, untuk menambal sesuatu kekurangan pada diri kita tentang kehidupan kita di dunia ini. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai usia kita itu sia-sia. Bahkan jangan sampai umur kita itu tidak ada manfaatnya. Syekh Ahmad Ibn Athaillah pernah menyampaikan, rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilatun amaduhu katsiratun amdaduhu. Tidak sedikit orang yang umurnya panjang, akan tetapi manfaatnya sangatlah sedikit. Dan juga tidak sedikit orang yang umurnya pendek, akan tetapi manfaatnya sangatlah banyak. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umur kita, agar sisa umur kita mampu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali manfaatnya, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam tahun baru nanti, apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak beristighfar kepada Allah, perbanyak taubat kepada Allah, perbanyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terhindar dari segala bentuk musibah yang Allah turunkan di atas bumi ini. Karena banyaknya musibah yang terjadi itu atas akibat daripada kesalahan-kesalahan manusia. Allah telah jelas menerangkan dalam Al-Quran surah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan, itu semua akibat ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah di dunia ini? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka semua merasakan sebagian daripada hasil atau akibat kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, musibah yang terjadi sampai saat ini, baik itu gempa bumi, longsor, banjir dan lain sebagainya, itu merupakan bagian kecil daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma dafa'na al-ghalaa wal balaa wal fahsyaa wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah
إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله العظيم لي ولكم أقيموا الصلاة Istawu sufufakum fa in tasawwata sufu min tamamus shalah. Teruskan dan rapatkan safnya. Yang membawa handphone untuk sementara harap dikondisikan terlebih dahulu. Yang di atas disesuaikan barisannya sama yang di bawah. Atur nuhun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.